Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seperti biasanya Juma merasa diri paling pintar, paling mengetahui tentang Alkitab. Dia membahas beberapa hal terkait Alkitab, khususnya tentang penyaliban Yesus Kristus. Ya, dia berdalih bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Namun saudara dalam Tuhan, dia dijawab tuntas oleh seorang apologet Kristen, dan juga di akhir video tadi ada Bapak Bambang Nursena juga yang memberikan penjelasan tentang siapa yang disalib, bahwa Yesus Kristuslah yang benar-benar mengalami penyaliban. Saudara dalam Tuhan, tentu saja jawaban-jawaban apologet Kristen ini dengan jawaban Juma membuat Juma tidak berkutik, dan kita bisa mengerti bahwa ternyata Juma tidak mengerti Alkitab sama sekali. Dia hanya sekedar copot-comot ayat. Saudara dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya terdahulu, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, yang digantung pada tiang, pada sebuah tiang, bukan yang begini, bukan yang kayak PLN, list jemuran, enggak, bukan. Jadi Pak, ketika dicari sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang pohon, maka harus merujuk kepada yang tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21, 22, nomor 22 sampai nomor 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka apa kata Tuhan di dalam 23-nya? Haruslah mayatnya kamu turunkan sebelum maghrib dari tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, jadi orang yang di atas tiang ini memang dikutuk. Orang yang mati terkutuk di atas tiang, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusaka yang diberikan kepada nenek moyangmu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi rujukan penyaliban ini jangan ditinggal, Pak. Isi daging daripada penyaliban yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13 itu ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Jangan ditinggalkan itu. Berarti yang digantung di tiang salib murni 100% adalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati, sehingga dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh tinggalkan itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Bapak satu nih, apa yang menyebabkan Yesus disebut pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dosanya itu setara dengan hukuman mati, sehingga dia harus mati terkutuk di atas tiang? Silakan. Ya, dari tadi Bapak seperti tidak menerima bahwa kata salib di dalam bahasa Indonesia yang kita sebut-sebut sekarang ini, ya, kata salib dalam bahasa Indonesia seolah-olah itu kami mencuri atau mengambil itu dari kitab Anda. Nah, lalu seolah-olah kitab Anda lebih dulu dari kitab Alkitab. Saya kira itu logika yang terbalik, ya. Nah, walaupun harus katakan misalnya, oh itu bahasa Indonesia, oh ya sudah, kita tidak usah pakai bahasa Indonesia, berarti pakailah bahasa aslinya, ya. Jadi kalau tidak terima dengan kata salib karena itu mungkin ada di Quran, ya silakan saja. Tapi tak mungkin Alkitab meminjam istilah salib itu dari Quran. Oke? Nah, itu sebabnya kata yang di Alkitab itu sudah jelas itu ada stauros. Nah, ya. Nah, lalu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata salib. Jadi jangan bilang bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu. Kemudian Bang Zuma memang sudah terlalu maju. Tadi pikiran saya adalah kita rapikan dulu di belakang ini bahwa itu belum rapi. Sekali lagi, kalau Bang Zuma menyangkali bahwa Yesus yang tersalib itu, nah lalu mulai cari-cari dengan dalil ABC di dalam perjanjian lama dengan membangun sebuah opini atau mungkin dalil teologi
mungkin itu adalah Yudas, saya kira itu adalah salah kaprah. Sekali lagi, harusnya baca baik-baik secara utuh kitab Injil itu sebagai penyataan biografinya seorang yang disebutkan di situ. Itu adalah Yesus, mulai dari lahir sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga. Jadi tidak ada, sekali lagi saya katakan, celah untuk menempatkan pribadi lain siapapun selain daripada Yesus yang tersalib itu, kecuali masuklah dengan teologi lompat-lompat, masuklah comot sana lompat sini dan segala macam. Itu tadi saya katakan, karena Bang Zuma tidak konsisten tentang genre dari kitab Injil-Injil, sehingga membuat tafsiran pendekatan terhadap Injil-Injil seenak-enaknya saja. Padahal harusnya apa yang dinyatakan mulai dari awal, saya katakan seluruh kitab perjanjian baru selalu menyatakan Yesus di bagian pasal-pasal pertama, di pasal pertama dari semua kitab-kitab yang ada. Jadi tema, topik, tokoh yang disampaikan bukan dan tidak lain adalah Yesus. Jadi kalau Bang Zuma masih tetap mau mencoba mengais di dalam perjanjian lama untuk menyatakan itu bukan Yesus, saya kira itu sudah salah kaprah. Nah, apa yang dibangun oleh Bang Zuma dengan cara yang demikian sekarang ini, kemungkinan itu adalah Yudas. Sekali lagi, itu adalah mencomot-comot ayat-ayat perjanjian lama, dan coba perhatikan baik-baik pun, mau pakai pasal yang ke-17 itu, ya, mau pakai yang pasal 17, mau pakai pasal yang ke-21, kita bisa masuk itu, Ulangan pasal 21, Ulangan pasal 17, silakan masuk ke dalam itu. Saya harus nanti sampaikan ke Bang Zuma, tidak ada di situ konsep yang dibicarakan sedetail atau seobjektif yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini hanyalah mau mencoba, moga-moga bahwa ada di situ yang bisa dikaitkan dengan Yudas. Oke, saya masuk ke dalam Ulangan pasal yang ke-17. Silakan membaca Ulangan pasal 17, ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma. Bagaimana soal, ya, mulai dari pasal 17 atau 21 tadi, Bang Zuma, ya. Oke, dimulai dari pasal 21, ya. Ayat yang ke-22. Perhatikan di sana, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman dan selanjutnya. Coba memahami teks dalam konteksnya. Apa sih yang dibicarakan di dalam ayat itu? Betul disinggung soal hukuman mati, ya. Disinggung di situ hukuman mati, kemudian disinggung soal tergantung dan ada pada sebuah tiang, ya. Kemudian yang digantung itu adalah terkutuk. Justru seharusnya Bang Zuma harus membawa kitab yang begitu terang, yang sudah begitu jelas di dalam Injil-Injil, bahwa Yesus menyatakan dirinya disalib, udah, dan pemberitaan para penulis Injil menyatakan yang disalib itu terang adalah Yesus. Harusnya ketika clear di dalam kitab Injil-Injil, sekarang tinggal masuk ke dalam Ulangan pasal 21. Oh iya, berarti betul keberadaan atau makna yang mau dibangun di dalam penyaliban Yesus. Kalau Yesus bilang dia akan tersalib, berarti dirinya dinyatakan sebagai yang terkutuk, ya. Nah, nanti kita lanjutkan soal penjelasan itu. Tapi setidak-tidaknya di dalam Ulangan pasal 21 tidak menyatakan oknum Yudas atau mengais-ngais dari hanya 2 ayat itu, lalu memaksakan di situ bahwa itu adalah Yudas, ya. Nah, lalu berikutnya di dalam pasal 17, ya. Ulangan pasal 27. Oke, Ulangan pasal 27 sekali lagi Bang Zuma. Kutuk disinggung di situ. Itu dimulai dari pasal 21. Lalu ayat yang ke-15, ayat 16, ayat 17, 18 dan selanjutnya itu kata terkutuk. Sekali lagi Bang Zuma terlalu naif mengatakan bahwa keterkutukan di situ adalah
sebuah dosa yang pada akhirnya berujung pada penyaliban, itu tidak ada dibicarakan di situ. Itu hanyalah peneguhan bahwa ini terkutuk, lalu dijawab semua itu dengan kata amin, tapi tidak menjelaskan konsekuensinya bahwa itu harus disalib. Bang Zuma tidak menemukan apapun di dalam konteks ulangan pasal 27 yang dimulai dari ayat yang ke-11, ada kedua 12 ucapan kutuk di situ, itu harus berkonsekuensi pada salib. Itu tidak ada. Coba lihat kata-kata terkutuk di dalam perjanjian lama di dalam konteks itu, termasuk di dalam pasal 28. Tidak dibicarakan di situ soal salib. Itu sebabnya saya katakan, jangan terlalu naif mengatakan kalau ada kata terkutuk dalam perjanjian lama, maka itu harus salib. Saya buat semacam penerangan kalimat begini. Tidak semua yang terkutuk itu harus digantung dengan salib. Tetapi sudah pasti yang tersalib itu adalah yang terkutuk. Jadi jangan bawa narasi bahwa semua dosa atau sesuatu yang bicara kutuk langsung itu salib. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti Bang Zuma membuktikan, dan nanti saya akan bicara di depan, saya belum masuk soal Yudas. Dan nanti kalaupun Yudas menurut Bang Zuma memiliki dosa tertentu, nah lalu dia disebut sebagai terkutuk, hati-hati. Itu tidak berkonsekuensi terhadap salib. Jadi sekali lagi saya batalkan kembali bahwa Yudas tidak masuk di dalam konteks sebagai yang tersalib. Oke, itu dulu. Iya. Jadi tadi ada narasi yang Anda bangun bahwa kitab Anda duluan daripada Al-Quran. Sayangnya saya ini orang belajar, Bang. Saya orang belajar dan saya tidak pernah menemukan dalam original teks bahasa Yunani itu kata salib. Itu enggak ada. Bible Kristen setelah masuk ke Indonesia lah baru pandai-pandaian menggunakan kata salib itu. Yunaninya adalah boleh Anda gunakan sulon, bisa juga stauros, atau bisa cross. Dan itu tidak ada merujuk kepada salib. Sama sekali nggak ada. Nah ini yang perlu. Ini dicamkan ini, orang-orang Kristen Indonesia harus tahu itu. Supaya Anda bisa memisahkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ketika berbicara mengenai salib, itu murni milik ya orang Islam. Apa itu salib? Orang yang digantung, bukan yang kayak begini. Digantung dengan tangan ke bawah. Itu salib. Kenapa dikatakan salib? Salib itu kata salabah. Salib ini, bagian ini. Sulbi. Jadi dia digantung bagian pusat ke pohon. Tangan dan kakinya menjulur ke bawah. Itu disebut salib. Itu yang dilakoni kemudian pada masa itu. Bukan yang kayak begini. Kecuali Anda ingin mempertahankan kata ksulon. Kata ksulon dalam bahasa Yunani ketika di Indonesia kan tidak kesalib, Pak. Ksulon ketika di Indonesia kan, atau stauros ketika di Indonesia kan, itu larinya kemana? Kayu. Kayu. Apa kayu bakar? Wallahu alam. Kayu jemuran? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Jadi jangan kemudian Anda bernarasi seakan-akan kami yang niru. Nggak boleh. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Nah sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Siapa yang digantung di pohon ini? Apakah orang terkutuk atau orang mulia atau orang benar? Kalau dia orang terkutuk dan Anda mengatakan itu adalah Yesus, kasih bukti apa dosa-dosa Yesus sampai dia harus terkutuk. Saya sudah membuktikan bahwa yang terkutuk itu Yudas. Kenapa? Matius 26, nomor 14, nomor 15. Apa itu? Yudas menerima suap. Loh, apa hubungannya? Yes. Kenapa dikatakan dia terkutuk? Karena di dalam Ulangan 27, nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang terkutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yudas, Pak. Dan saya sudah buktikan dalilnya. Kan itu poinnya. Mana poinnya bahwa Yudas terkutuk? Makan suap.
Mana dalilnya pemakan suap itu terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Coba. Jadi kita mau kemana gitu loh. Jadi sesi ini Bapak lagi-lagi belum bisa menunjukkan dalilnya Yesus terkutuk. Dan saya sudah bisa menunjukkan dalilnya Yudas terkutuk. Itu satu. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua. Ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan sebab ada tertulis. Saya mengatakan Paulus sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu menurut saya. Tapi kalau saudara menolaknya, tolong tunjukkan. Galatia 3 nomor 13 itu tertulis di mana? Kalau saya tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kalau Anda menolak itu, tolong tunjukkan. Ini tertulis di mana? Silakan. Oke. Bang Zuma, saya mencoba untuk menyampaikan narasi saya dengan perlahan. Jadi ketika Bang Zuma terlalu maju, saya tetap rem. Jadi artinya begini, sekali lagi yang sudah Bang Zuma sampaikan itu sudah soal makna penyaliban, ya, soal terkutuk menjadi kutuk, ya, itu sudah makna penyaliban. Saya tadi berpikir itu bukanlah ranah atau topik kita, ya, tapi oke lah, karena selalu Bang Zuma bawa ke sana, buktikan bahwa Yesus itu berdosa apa, ya. Saya seolah-olah tidak mau masuk meladeni itu, sebab itu bukan tema kita. Tapi nanti saya akan bicarakan pada waktunya, ya, di depan nanti. Nah, jadi lagi karena tema kita di sini siapa yang disalib itu, saya harus sampaikan sekali lagi, Bang Zuma lari dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tolong disadari. Dan tidak mau membaca. Sekali lagi saya ajak Bang Zuma, tolong dibuka Alkitabnya di sana. Tolong dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan kepada Bang Zuma, ya, dari Injil Matius, supaya terang siapa yang disalibkan itu. Atau menganggap itu bukan firman Allah, atau memakai jalur dalil lain. Saya akan katakan, di satu sisi, di hal tertentu, Bang Zuma kutip kitab Injil. Tetapi soal yang tidak diterima, ditolak. Ini menurut saya sebuah logika yang tidak tepat, ya. Jadi kalau Bang Zuma mengambil konsep penyaliban, nah lalu untuk membuktikan siapa yang disalib itu sudah lompat sana sini, menurut saya Bang Zuma takut, ya, membaca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara terang siapa yang disalib itu. Silakan Anda berargumentasi ini dan itu, tapi teks Alkitab yang ditulis oleh orang yang sama, di mana Bang Zuma mengutip dalil soal penyaliban, itu dengan terang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Jadi kalau Anda mau lari, sebenarnya bagi saya itu boleh dianggap semacam sampah, sebab ayat Alkitab sudah terang di dalam Injil membuktikan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yudas, maka Bang Zuma coba bangun narasi dengan comot-comot, lompat-lompat itu, ya. Jadi saya kira untuk tema ini, siapa yang disalib itu, bahwa itu jelas itu adalah Yesus. Sebab sekali lagi, genre-nya menuntut bahwa kisah yang dilukiskan, yang disampaikan oleh keempat Injil adalah satu tokoh. Baik itu yang lahir itu, baik yang di dalam peristiwa pelayanan harian sehari-hari itu, maupun nanti yang akhirnya tertangkap, maupun yang akhirnya diadili, maupun yang akhirnya terpaku di atas kayu salib, maupun yang akhirnya mati dan bangkit itu tetap di dalam satu tokoh. Jadi tak mungkin dan tak ada ruang, sekali lagi, bahwa itu adalah seorang Yudas. Oke, nah itu sebabnya saya rasanya tak perlu meladeni Anda di dalam pernyataan-pernyataan untuk mengaburkan bahwa itu adalah bukan Yesus. Tak perlu, dan sebab jelas itu adalah pernyataan teks Alkitab. Nah, sekarang saya membantah, ya, dari teks di mana kata Yudas dikutip di dalam Injil Matius. Coba, mari Bang Zuma, coba baca di sana. Matius pasal 27. Oke, Matius pasal 27. Di situ LAI memberikan sebuah tema.
Yesus diserahkan kepada Pilatus. Lalu yang kedua adalah kematian Yudas. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita belajar dari hambanya Bapak Bambang Nursena tentang siapa yang disalib. Apakah Yudas Iskariot atau Yesus Kristus? Nah, penjelasan Bapak Bambang Nursena berikut sangat luar biasa. Langsung saja kita lihat videonya. Mari kita sama-sama belajar dan mari kita sama-sama mengerti tentang kebenaran Alkitab dari penjelasan beliau. Berikut videonya. Iskariot yang diserupakan dengan Yesus itu kan bukan Al-Quran. Jadi itu adalah tafsir di antara banyak tafsir yang lain. Karena dalam Al-Quran sendiri nggak disebutkan nama, cuma disebutkan maqtaluhu wa masolabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak menyalibkan dia dan tidak membunuh dia dan tidak menyalibkan dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka, dan itu secara gramatika juga menjadi perdebatan di kalangan banyak ahli tafsir. Maka di sepanjang sejarah Islam itu selama ratusan tahun itu ada nama Simon dari Kirene yang disalibkan, ada yang menunjukkan Sergius yang disalibkan, ada versi Yudas Iskariot yang disalibkan. Ada sesuatu yang disalibkan tapi itu bukan orang. Jadi ada banyak. Kenapa kita harus mengikuti tafsir dari abad ke-9, abad ke-10, di abad ke-7 aja belum ada kok tafsiran itu. Nah, makanya kan saya selalu menekankan yang namanya pendekatan historis. Pendekatan historis itu kita pegang karena untuk mencari solusi. Kalau setiap orang mengatakan ini dasarnya wahyu, ya tidur saja, itu keyakinan. Ngapain ngurusi keyakinannya orang? Ngapain kita memperdebatkan kitabnya orang? Kita bukan kitab kita, kan gitu kan? Makanya bagi saya ingin mengatakan kalau hanya untuk soal historis, tanpa membaca kitab pun Yesus itu pasti disalib kok, itu fakta sejarah. Kita bisa membaca tulisannya Cornelius Tacitus, yang seorang senator Romawi tahun 95, dia nulis. Kita bisa membaca tulisnya Flavius Josephus tahun 90, dia menulis. Kita bisa membaca tulisnya Mara ben Serapion, seorang filosof Stoa yang tinggal di Antioquia sekitar tahun 120, dia menulis. Semua mengatakan Yesus disalib. Kenapa kita harus ngurusi tafsirannya orang dari abad ke-8, abad ke-9, 700 tahun lebih setelah peristiwa? Ini nggak relevan. Gitu loh. Bahkan buku-buku apokrif pun yang muncul di kalangan Kristen itu tidak pernah menyoalkan historis Yesus itu disalib. Yang mempersoalkan itu kan kelompok Gnostik. Nah, kelompok Gnostik itu misalnya Injil Yudas. Tapi dalam Injil Yudas yang disalib itu kan hanya bayangan sebetulnya. Lah karena Yesus itu tidak pernah jadi manusia benar-benar menurut bidat Gnostik ini, ya jadi semu saja itu, tidak konkret. Maka bagaimana bayangan bisa disalib, gitu loh. Dan itu muncul dalam tulisan Basilides, itu kan dari abad-abad akhir. Kenapa kita harus pusing dengan tulisan tafsiran orang? Makanya bedakan antara sejarah dan penafsiran, teks dengan penafsiran terhadap teks. Saya kenapa ingin mendekatkan kita kepada gereja kuno? Karena apa? Ini kan menghindari banyaknya penafsiran-penafsiran yang ditarik menurut konteks zaman kita yang kadang-kadang tidak cocok, bahkan sering tidak cocok dengan peristiwanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai apakah Yudas sudah tahu kalau dia seorang pengkhianat. Ini pertanyaan seperti ini ketika ditanyakan itu gampang saja jawabannya. Ketika iblis sudah menguasai seseorang, dia sadar apa tidak? Bahkan kadang-kadang kalau kehendak kita pun ada di situ, tapi kemudian karena ambisi kita, keinginan kita itu di luar batas menakar diri kita, akhirnya apa? Kita welcome kepada setan. Kan? Itu yang terjadi pada Yudas. Bedakan dengan Petrus. Petrus ketika dia menyangkal Yesus, itu kan spontan karena dia melihat bahwa Yesus yang diharapkan ternyata dalam tanda kutip kalah waktu itu, karena ternyata dia bisa ditangkap.
ketika dia di rumah imam besar dan orang menuduh dia, bukankah kamu termasuk salah seorang dari muridnya? Dalam kondisi spontan itulah mungkin dia takut, mungkin dia dia mengatakan, sungguh aku bukan muridnya, aku tidak mengenal dia. Lalu hamba imam besar itu tidak bisa kelabui oleh Petrus. Itu tampak dari dialek bahasamu, dari logat bahasamu. Dia logatnya kental. Orang Galilea seperti saya ini berbahasa Indonesia kental logat Jawa, ya kan? Orang nggak bisa nyangka lagi kalau dia memang asal dari sana. Tapi kemudian Petrus menyadari kesalahannya dan dia memberikan dirinya dituntun oleh Roh Tuhan. Ketika dia dalam keputusasaan, ya, dia kembali ke profesinya semula. Sebagai apa? Tukang ikan itu di danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain, termasuk lebih dari orang lain, atau lebih dari profesimu ini? Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali baru nangislah Petrus itu karena dia menyadari kesalahannya. Gembalakanlah domba-domba. Dalam perjalanan kehidupan Petrus, akhirnya dia hampir putus asa. Dalam kisah Quo Vadis itu yang muncul dari abad kedua itu, ketika Petrus mau kembali ke Yerusalem, itu kisah itu mungkin sangat historis meskipun itu disampaikan dalam konteks sejarah abad kemudian, ya. Tapi kan itu kan bukan muncul dari kalangan bidat, muncul dari kalangan sejarah gereja. Tiba-tiba Kristus menampakkan diri kepada Petrus ketika dia mau kembali ke Yerusalem. Lalu Petrus karena kaget, dia mengatakan, Quo Vadis Domini, engkau mau kemana Tuhan? Itu di jalan Apia itu dalam sejarah gereja. Lalu Yesus menjawab, Iterum Romano venio crucifixi. Saya mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Petrus hancur hati, langsung balik lagi kepada panggilannya, sampai kemudian dia disalibkan. Nah, ini sejarah gereja yang saya kutip, bukan buku apokrif gitu. Nah, kemudian Petrus sampai akhirnya mati pun seperti gurunya, dan dia menunjukkan komitmennya dia, dan itu juga disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Dulu ketika engkau muda, engkau berjalan kemana saja, nanti ketika engkau tua, orang akan mengikatmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Itu kan jelas juga. Yesus menentukan bagaimana Petrus nanti akan mengikuti dia, dan disitulah maka jelas teks kitab suci firman Tuhan jelas mengatakan Petrus bertobat dan menghidupi pertobatannya itu dengan menjadi gembala bagi gereja atau kawanan domba Kristus sampai akhir hayatnya. Dia meninggal tahun 64 di kota Roma. Makanya kuburannya sampai sekarang ada di Roma. Nah, lain dengan yang namanya Yudas. Yudas nyesel, nggak tahu nyeselnya itu nyesel beneran atau nggak cocok dengan harapannya. Dari situ manusia itu kan bergumul dalam hidup, tidak seperti cetakan hitam, putih, kuning, kan nggak seperti itu. Di situ ada pergulatan dalam hidup itu. Mungkin harapannya nggak cocok, ternyata kok Yesus bisa ditangkap. Dia berharap Yesus itu akan mengeluarkan mujizat seperti teori-teori tentang Iskariot dari pemuda atau orang dari Keriot tadi, atau Sikari tadi, apapun spekulasinya. Tapi kekecewaan itu membuat dia kehilangan orientasi masa depan. Makanya kemudian dia bunuh diri. Bunuh diri kan menunjukkan kepanikan, menunjukkan bahwa dia harapan yang terlalu kuat yang tidak terpenuhi, dan dia tidak lagi berjalan sama Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ungkap suci dan yang kita pelajari dari sejarah gereja. Lah kemudian apakah Yudas sadar? Ya, sebetulnya manusia itu kan dalam pergumulan hidup itu kan tidak hitam putih, ini sadar ini enggak sadar, kan bukan itu. Seperti Petrus sendiri kan imannya itu jatuh bangun. Tapi karena itulah Paulus mengatakan tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Dan Petrus selalu beriringan sama Tuhan untuk mengerjakan keselamatannya itu.
Yudas tidak, dia sesuatu yang instan, sesuatu yang diperoleh dengan mudah sesuai dengan ambisi-ambisinya. Ketika ambisinya itu tidak mampu dia tanggung dengan kekuatannya dan harapannya melebihi daripada fakta yang mau dia ungkapkan, ya meledos semua, seperti perutnya meledos juga harapannya meledos semua atau meletus semua gitu loh. Seperti balon kuada 5 meletus balon hijau itu. Kan itu kan persoalannya. Nah sekarang, kalau gitu, apakah Yesus gagal? Nah kita ini jangan memahami sejarah. Itu dari aspek yang sekilas kita lihat. Kita memahami peristiwa itu bukan seperti orang main sandiwara yang semua perannya sudah ditentukan. Oh nanti seperti sinetron Indonesia ini pasti mati, ini pasti enggak. Itu kan tidak seperti itu. Ketika kita menjalani, bandingkan ketika ada mengalami pergumulan. Ya seperti itu. Tapi apakah itu produk gagal? Pertama gini, ketika orang nanya, apakah Tuhan tidak tahu kalau Yudas akan seperti itu? Kenapa dibiarkan? Nah, kalau dibiarkan, kalau dicegah pun Tuhan bisa. Tetapi disitulah Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dunia ini memang penuh dinamika. Manusia itu berada di medan interaksi antara pilihan bebas dengan kekuasaan Tuhan. Jadi manusia itu dihukum karena apa? Karena pilihan bebasnya dia memilih yang jahat. Pertanyaannya, apa Tuhan tidak tahu? Tuhan Maha tahu. Tetapi Tuhan tidak mau, karena itu konsekuensi dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kan gitu kan? Makanya Adam. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam itu lemah dan akhirnya berbuat dosa? Pertanyaan kan mirip seperti itu. Apakah Yudas menyadari? Apakah Yesus gagal? Itu kan sama dengan ketika kita tanya, kenapa kalau Adam, Hawa itu makhluk lemah yang bisa melanggar perintah Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan Adam? Kan sama pertanyaan seperti itu kan? Nah maka pertanyaan itu tidak sederhana menjawab hitam dan putih, tidak. Tetapi ini sesuatu yang ya bergumul antara kedaulatan Tuhan dan pilihan bebas manusia. Tetapi bukankah itu Yudas sudah dinubuatkan? Kan namanya Yudas nggak ada di situ. Yang ada kan hanya perannya. Kan gitu kan? Dikhianati dengan 30 keping perak. Lah orang yang mengkhianati dengan duit itu kan otaknya kan memang materialistik. Ya kan? Tapi siapa namanya nggak ditentukan, belum ditentukan di situ. Nggak ada namanya di situ. Nah, di dalam medan interaksi pilihan manusia yang pusparagam itu muncul orang namanya Yudas. Nah, Yudas itu otaknya mata duitan, maunya sendiri, seperti dia pikirkan bahwa tokoh-tokoh Israel yang dahulu kan memberontak dan menang. Kenapa dia dinamakan Yudas? Karena setiap orang Israel itu sangat memuja nama Yehuda. Peristiwa yang sangat heroik itu direbutnya kembali bait Allah dari pencemaran Antiochus Epiphanes oleh tokoh yang namanya Yudas Makabe. Dan itu tercatat dalam Talmud, dalam kitab Deuterokanonika, dalam banyak sumber sejarah Yahudi. Kan begitu kan, makanya orang dinamakan Yudas itu ya mungkin bapaknya mikir, wah ini akan menjadi seperti Yudas Makabe, ternyata Yudas Iskariot jadi pengkhianat kan itu kan. Nah seperti itu kira-kira. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang boleh dibahas oleh Juma dan Apologet Kristen di video awal. Dan di video akhir tadi ada penjelasan Bapak Bambang Nursena mengenai siapa yang disalib ya. Apakah Yudas Iskariot atau Yesus Kristus. Dan kita sudah dengarkan jawaban Apologet Kristen ini dengan jawaban Bapak Bambang Nursena. Yang disalib adalah Yesus Kristus ya, sesuai dengan yang dicatat di dalam Alkitab dan juga diimani oleh orang Kristen. Kalau kemudian Juma mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus ya, mungkin orang lain ya, itu terserah dia, tetapi itu dia sampaikan karena dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pemahaman yang cukup untuk mengerti Alkitab, untuk mengerti siapa yang disalib. Sehingga dia hanya mengeluarkan asumsi-asumsi dan tidak berdasarkan fakta kebenaran Alkitab itu sendiri. Jelas-jelas dalam Alkitab yang disalib itu bukan Yudas, tetapi Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini. Ya, Yesus menjadi manusia. Yesus
menyelesaikan tugas pelayanannya. Bahkan tidak hanya itu, dia juga diperlakukan tidak adil, ya. Dia disalib, bahkan mati di kayu salib, dia dikubur, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelahnya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Banyak saksi yang boleh melihat bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Nah, itu misi daripada Yesus datang ke dunia ini, dan dia menyelesaikan karya keselamatan bagi umat manusia, khususnya orang yang percaya kepadanya, melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Dia tidak dikuasai oleh maut, tetapi dia berkuasa atas maut, sehingga di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, sangat tidak punya dasar ketika Juma mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ya, tetapi yang benar adalah yang mengalami penyaliban, ya, tentang penebusan dosa manusia atau penebusan manusia dari dosa, yaitu Yesus Kristus. Memang di zaman Romawi kuno banyak orang yang disalib, bukan hanya Yesus, bahkan di samping kiri kanan Yesus juga ada 2 orang disalib bersama-sama dengan dia. Tetapi yang disalib untuk melakukan karya penebusan bagi umat manusia hanya Yesus Kristus, ya. Yang disalib bukan karena dosanya, hanya Yesus Kristus, Allah atau Sang Firman yang telah datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih yang begitu besar bagi orang percaya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi sangat tidak berdasar dan sangat tidak berdalil ketika Juma mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus Kristus. Itu tidak berdasarkan Alkitab. Dia hanya mencoba berasumsi dengan mencopot-copot ayat, ya, mengutip-ngutip ayat Alkitab, tapi menafsirkannya sembarang, tidak sesuai, ya. Saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Kita punya Allah yang luar biasa, yang memiliki cinta kasih kepada kita. Cinta kasih Tuhan sangat besar, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 3:16. Itulah tujuan kenapa Yesus datang ke dunia ini, gitu loh, ya. Jadi kita harus mengerti hal itu. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Untuk menunjukkan kasihnya yang besar, ya. Kasih Tuhan sangat besar bagi umat percaya, bagi orang percaya kepadanya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita bersyukur karena kita adalah manusia-manusia yang telah ditebus, manusia-manusia yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, manusia yang telah mengalami anugerah Tuhan yang sangat besar, tidak terhingga nilainya, tetapi diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi sangat luar biasa penjelasan apologi Kristen dan juga Bapak Bambang Nursen di video tadi. Pastinya penjelasan mereka tentang hal ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, membuat kita mengerti bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara atau komentar saudara? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan saya pribadi, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.